just a lot of mine. Hai adik semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Vero di Bina Iman Online Anak. Nah, minggu ini siapa yang tahu temanya apa? Ya, temanya minggu ini adalah Allah itu baik. Nah, Allah itu baik buat kita semua. Karenanya kita masih diberkati oleh Tuhan sehingga kita dapat mengikuti Bina Iman Anak kali ini. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, tetap menggunakan masker di rumah ataupun di luar. Tetap cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat. Nah, sebelum memulai Bina Iman ini, kita akan pujian terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, stay tune adik-adik. Seperti sungai kasihnya, seperti sungai kasihnya, seperti sungai di hatimu, mengalir waktu susah, mengalir waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
setelah kita tadi barusan pujian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa sama-sama adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Bina Iman Online pada minggu ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak pembina yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi Sobat Bia. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional, di mana kita semua diajak untuk lebih sering dan lebih rajin membaca Kitab Suci, agar kita semua semakin bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih setia kita kepada Tuhan. Anak-anak masih ingat nggak lagu baca kitab suci yang Ibu Nina ajarkan? Yuk kita nyanyi sama-sama. Dahulu aku masih kecil, belum tahu apa itu Alkitab. Ku buka-buka, ku lihat-lihat, tak taunya asik juga. Sekarang aku sudah besar, sudah tahu apa itu Alkitab. Ku buka-buka, ku baca-baca, tak taunya asik juga. Wah, ternyata baca Alkitab itu asik loh. Coba kalian nanti setiap mau tidur minta mama, papa, atau kakak untuk membacakannya. Pasti seru. Nah, untuk firman minggu ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 8 sampai 16. Kita dengarkan sama-sama ya. Matius 20 ayat 8 sampai 16. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberi kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di Injil tadi, Yesus bercerita tentang seorang tuan tanah yang mempekerjakan para pekerja di kebun anggurnya. Ada yang bekerja dari pagi hari, siang hari, bahkan 1 jam sebelum pekerjaan usai.
Nah, saat pembagian upah, mereka dibayar sama, yaitu 1 dinar. Tapi, pekerja yang bekerja dari pagi hari mulai mengeluh. Hei, ini tidak adil. Masa kami yang bekerja dari pagi hari dibayar sama dengan pekerja yang bekerja hanya 1 jam? Tapi tuan tanah itu berkata, aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Bukankah kita sepakat untuk membayar 1 dinar sehari? Dan apakah kamu iri? Aku bersikap murah hati? Apakah maksud Yesus? Apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus? Maksudnya adalah ada orang yang sudah lama mengenal Tuhan Yesus dan setiap hari melayani Tuhan Yesus. Lalu, apa yang Tuhan Yesus berikan sebagai upahnya? Ya, cinta kasih dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Lalu, ada orang yang berdosa. Dia tidak mengenal Tuhan Yesus dan tidak pernah melayani Tuhan Yesus. Tapi, pada akhir-akhir hidupnya, dia mulai mengenal Yesus dan mau melayani Yesus. Lalu, apa upahnya? Sama, cinta kasih dan damai sejahtera yang Yesus berikan. Menurut kita, mungkin itu tidak adil ya, karena ada yang sudah lama melayani Tuhan, tapi upahnya sama. Sama seperti anak-anak, ada yang udah di kelas C, rajin di Bina Iman, tapi upahnya sama anak kelas A, atau bahkan sama anak yang baru hari ini ikut dia online. Nah, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Semua anak-anaknya Tuhan berikan cinta kasih dan damai sejahtera. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah selayaknya membalas kasih Tuhan dengan berbuat baik, dengan mengamalkan apa yang Tuhan ajarkan. Kita anak-anak misioner. Anak-anak Tuhan diutus Tuhan membawa misi. Anak-anak Tuhan menjadi anak misioner. Misi itu apa ya? Misi itu tugas yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Ingat, anak-anak misioner tugasnya 2D, 2K, yaitu berdoa, berderma, berkurban, dan kesaksian. Yuk, sekarang kita mulai saling mendoakan teman-teman kita. Kita mau berbagi kepada mereka yang berkekurangan, dan kita juga mau berkurban, kurban waktu untuk mengikuti BIA online. Berkurban mengurangi jatah uang jajan untuk membeli pulsa supaya bisa aktif terus di BIA online. Lalu yang terakhir, kita harus bersaksi, yaitu mengabarkan kabar sukacita kepada teman-teman kita. Bisa? Sampai di sini dulu ya cerita firman dari Ibu Nina. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat anak-anak pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap ingat ya, misi kita yaitu 2D, 2K, berdoa, berderma, berkurban, dan kesaksian. Semoga anak-anak, sobat-sobat BIA dapat mengamalkan misi dari Tuhan Yesus. Tetap semangat, ceria, di rumah saja. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa. Hari ini kita mau membuat kreativitas. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan yang pertama adalah 3 lembar kertas lipat. Nah, kita mau menganyam. Untuk anak-anak yang masih kecil dan belum bisa menganyam, boleh minta bantuan orang tua. Jadi yang pertama, kertas lipatnya dipotong dengan jarak 1 cm seperti ini. Dan 2 kertas lipat yang lain, anak-anak potong juga sampai full. Nah, ini tuh jaraknya 1 cm. Nah, begini cara kita menganyam.
Nah, lalu anak-anak lanjutkan sampai selesai. Ini adalah hasil dari kertas yang sudah kita anyam. Dan kita membutuhkan kertas-kertas kecil warna-warni, gunting, dan juga pulpen. Nah, kita mau menulis tema hari ini, yaitu Allah itu baik. Nah, lalu kita gunting. Dan kita tulis ayatnya dari Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi, yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Dari Matius 20 ayat 16. Kemudian kita gunting. Dan di kertas yang selanjutnya kita tuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup anak-anak, seperti mempunyai orang tua, bisa bisa bersekolah, diberi kesehatan, dan yang lainnya. Kemudian kita gunting juga. Lalu kita butuh juga double tip untuk mengelem.
Nah, anak-anak juga bisa menuliskan semua kebaikan Tuhan pada diri anak di sini. Di kertas-kertas ini yang masih kosong bisa anak-anak tulis juga. Inilah kreativitas minggu ini. Kakak tunggu hasil kreativitas anak-anak. Jangan lupa untuk mengupload di Instagram dan tag ke Instagram Bia Santo Gabriel atau kirim foto melalui WA grup. Sampai ketemu anak-anak. Nah adik-adik, sampailah kita di penghujung acara Bina Iman Online Anak ini. Nah adik-adik, kita akan ketemu lagi di Bina Iman Online Anak minggu depan. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan setiap kreativitas yang diberikan oleh kakak dan ibu-ibu pembina. Dan jangan lupa selalu stay tune di Instagram Bina Iman Anak dan juga YouTube-nya ya adik-adik. Nah sebelum kita mengakhiri Bina Iman Anak ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir Bina Iman ini. Ya Tuhan, selalu berkati dan sertai keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami yang kami sayangi. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Dan kumpulkanlah kami minggu depan di Bina Iman Anak Online berikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. This